Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan juga yang terhormat kepada para pendidik, peserta didik, dan seluruh warga pendidikan. Di sini, saya Nursyahidah Hanifah selaku calon Menteri Pendidikan akan menyampaikan pidato yang berisi visi dan misi saya ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Yang telah dikatakan oleh Pak SBY pada rapat kabinet di Gedung Depdiknas Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta pada hari Senin 12 Maret 2007, beliau mengatakan pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Maka dengan lantang saya menyampaikan visi dan misi saya sebagai berikut. Visi saya berisi mengembangkan pendidikan yang berbasis keadilan, kesetaraan, dan kebijaksanaan. Dan untuk misi, saya berisi yang pertama, membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencapai generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Yang keempat, membangun karakter dan nilai-nilai moral melalui perkembangan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan kesadaran lingkungan dan kepedulian sosial. Dari visi misi yang telah saya sampaikan, saya akan menjelaskan lebih detail dan rinci mengenai keterkaitan visi dan misi tersebut dengan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita kenal, bahwa Bapak Pendidikan di Indonesia ini adalah Ki Hajar Dewantara yang memiliki prinsip Ingarsa Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, yang berarti pendidik harus menjadi teladan dan contoh yang baik, serta pendidik harus membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dan memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta didik untuk mencapai tujuannya. Jadi, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengembangan, kemampuan, pengetahuan, nilai, dan sikap individu melalui interaksi dengan lingkungan, guru, dan peserta didik. Karena pada pendidikan ini memiliki 4 komponen penting, yakni ada pendidik, peserta didik, materi, metode, dan lingkungan sekitarnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Jean Piaget pada teori kognitif dan konstruktivisme, bahwasannya pengetahuan itu terjadi karena adanya hubungan dari interaksi sosial dan dari pengalaman serta pemahamannya. Setelah memahami makna dari pendidikan, di sini saya akan membahas tujuan dari pendidikan tersebut. Tujuannya adalah mengembangkan intelektual, emosional, dan potensi diri, serta meningkatkan kualitas hidup dan membentuk karakter peserta didik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan perhatian khusus pada pendidikan di negara Indonesia ini. Sejauh yang saya amati, kualitas pendidikan di Indonesia memburuk. Terbukti dari kualitas guru yang sulit untuk menciptakan lingkungan yang efektif. Terlebih lagi, sekarang banyak yang menjadi guru bukan karena keinginannya, sehingga menimbulkan rendahnya keefektifan dalam pembelajaran. Yang seharusnya pendidik itu memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan mencapai tujuan. Maka dari itu, pendidik harus memperhatikan proses perkembangan peserta didik dan perilaku yang ditujukan hasil dari pengetahuan dan pemahamannya. Nah, dalam kasus ini, pendidik dapat menggunakan metode behaviorisme. Nah, pengetahuan juga tidak hanya dari interaksi sosial saja, tetapi bisa juga melalui jaringan sosial atau digital, seperti yang disampaikan George Siemens dan Stephen Downes pada teori konektivisme. Dilihat dari permasalahan tersebut, saya sebagai calon Menteri Pendidikan akan mengembangkan kurikulum yang relevan dan berbasis kompetensi, yakni dengan cara membagi porsi setiap mata pelajaran 50% praktik dan 50% teori. Karena hafalkan dan lupakan adalah metode yang tidak jelas di Indonesia ini. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru, saya akan mengadakan latihan dan pengembangan. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, saya akan meningkatkan tunjangan yang sesuai dengan Undang-Undang Pasal 10 yang berisi memberikan jaminan kepada dosen dan guru. Dan tidak hanya itu, saya juga akan mengembangkan program kesehatan mental sehingga akan terlihat siapa yang memiliki permasalahan mental seperti stres yang disebabkan oleh suatu hal. Dan juga akan mengembangkan infrastruktur teknologi untuk pembelajaran peserta didik. Bicara tentang efisiensi juga terlibat faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Bisa kita lihat dari mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun beberapa sekolah dasar telah membebaskan biaya,
Namun, mengenai biaya pendidikan di sini tidak hanya itu saja, tetapi kita berbicara tentang properti pendukung seperti buku, biaya transportasi, dan sebagainya. Juga, waktu pembelajaran yang begitu lama serta pengajaran yang rendah menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia karena pendidik mengajar tidak sesuai dengan bidang kompetensinya. Maka dari itu, saya akan mengadakan beasiswa untuk siswa yang berprestasi dan bagi yang tidak mendapatkannya bisa untuk menggunakan pinjaman untuk pendidikan tanpa bunga. Atau saya akan mengadakan program pembayaran cicilan serta mengadakan situs web di mana orang tua dapat memonitor kemampuan anak dan kualitas guru sehingga dari sinilah terdeteksi siswa atau guru yang bermasalah. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka kita harus berbicara tentang standarisasi pengajaran yang diambil. Sedangkan peserta didik di Indonesia terkadang hanya memikirkan agar bagaimana mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan tersebut bisa diambil dengan efektif dan dapat digunakan. Nah, hal ini sangat disayangkan sekali karena pendidikan seperti kehilangan makna. Rendahnya mutu pendidikan ini yang menyebabkan rendahnya prestasi siswa di Indonesia. Saya sebagai calon Menteri Pendidikan memberikan solusi, yakni yang pertama ada solusi sistemik, yakni mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya pendidikan. Maka sistem kapitalisme wajib dihentikan dan digantikan dengan ekonomi Islam yang menggariskan bahwa negaralah yang akan menanggung segala pendidikan negara. Yang kedua ada solusi teknis. Solusi ini berkaitan dengan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Untuk mengatasi kualitas guru, selain diberi tunjangan, juga diberi biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan untuk mengatasi rendahnya prestasi siswa, maka meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda semua. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi bangsa Indonesia. Karena pendidikan adalah kunci masa depan, maka dari itu, mari kita buka pintu kemajuan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.